Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kerahmatan kepada kita semua sehingga meskipun kita berjauhan, kita belajar dari rumah masing-masing, tetapi kita bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Ya anak-anak, sebelum kita lanjut, kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, anak-anak yang saleh-salihah, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Kita masih membahas tentang cuaca. Kali ini kita perdalam lagi pembahasannya tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebentar ya. Baik. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merangkum sebuah teks atau bacaan. Ya, pada subtema yang pertama dan subtema yang kedua, anak-anak sudah diajarkan bagaimana cara menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Nah, di subtema ketiga ini, kita akan memanfaatkan pengetahuan itu untuk membuat sebuah rangkuman dari bacaan yang kita baca. Jadi, bedakan antara mencatat dengan merangkum. Kalau mencatat itu yang ditulis adalah semua yang dibaca, berarti menyalin ulang gitu ya. Tetapi kalau merangkum itu hanya menuliskan hal-hal yang dianggap penting saja, sehingga akan lebih ringkas, lebih sedikit dan tidak memakan banyak tenaga. Akan tetapi informasi yang didapat tetap akurat. Begitu ya anak-anak? Jadi bedakan, kalau misalnya ada perintah untuk merangkum, diusahakan kalian mulai menerapkan ilmu pengetahuan ini nanti. Ya, bacaan awal. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah. Terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Kamu bisa mulai memikirkan. Ketika cuaca panas, kita itu melakukan aktivitas apa? Apakah aktivitas itu bisa dilakukan ketika musim hujan? Kalau tidak bisa, artinya apa? Artinya kegiatanmu itu tadi sudah dipengaruhi oleh cuaca. Contohnya begini, ketika musim panas, angin bertiup kencang, anak-anak main apa di lapangan? Main layang-layang. Oke, ya main layang-layang. Ketika musim penghujan, apakah kalian bisa main layang-layang? Tidak bisa karena sering tiba-tiba air hujan turun dengan derasnya dan itu akan mengganggu terbangnya layang-layang. Maka cuaca pada musim hujan, pada saat hujan itu mempengaruhi kegiatan bermain layang-layang. Begitu dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah surat. Surat ini ditulis oleh Komang, ditujukan kepada Dayu. Jadi judulnya adalah surat untuk Dayu. Apakah isinya? Coba kita lihat.
Denpasar 2 Agustus 2017. Jadi surat ini ditulis di Denpasar pada tanggal 2 Agustus tahun 2017. Ayo, siapa yang tahu Denpasar itu kota yang ada di mana? Iya, Denpasar itu di kota Bali. Iya, maksudnya di Pulau Bali ya. Jadi ibu kota Pulau Bali itu adalah Denpasar. Teman kita kemarin ada yang beberapa pekan berada di Pulau Bali dan baru sekitar 1 pekan ini berada di rumah ya. Oke. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu kurban Gunung Agung. Khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian, makanan, selimut, dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Ya, dari membaca suratnya ini kalian sudah paham ya? Oke, ada beberapa informasi yang bisa diambil dari isi surat itu. Untuk membuat sebuah rangkuman dari surat yang dibuat oleh Komang terhadap Dayu ini, maka kita bisa membuat informasi-informasi dengan cara membentuk peta pemikiran. Peta pemikiran itu seperti apa ya? Yang ditahu adalah peta negara-negara mana gitu ya, tapi ternyata di sini juga ada peta pemikiran. Coba kita lihat dulu. Ya, tadi perintahnya adalah rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Tetapi sebelumnya kita perlu tahu bagaimana caranya merangkum. Pertama, kita membuat peta pemikiran. Peta pemikiran itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Pertanyaannya itu kata tanyanya pasti itu gitu ya. Nah, jawabannya nanti dicari dari isi surat atau bacaan yang sudah kita baca. Apa pertanyaan yang ada? Nah, ini pertanyaannya bisa apa atau siapa. Gitu. Tentang apa suratnya tadi? Tentang siapa suratnya tadi, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kapan? Nah, kapan peristiwa itu terjadi? Tuh, peristiwa Gunung Agung yang meletus tadi, bukan peristiwa pembuatan surat, bukan. Oke. Kemudian di mana terjadinya peristiwa itu? Lalu, mengapa terjadi peristiwa itu? Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana kejadiannya? Nah, itu peta pemikiran kita diawali dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baru kemudian, nanti hasil pertanyaannya seperti apa, kita bisa membuat menjadi sebuah rangkuman. Nah, sekarang kita lihat. Ini baru kata tanyanya. Kemudian kita akan ungkapkan dalam sebuah peta pemikiran. Ini peta pemikirannya seperti ini, Nak. Ada kata kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, ini di sini kata tanyanya yang dipakai adalah kapan dan di mana. Kemudian yang kotak ini kata yang dipakai adalah peristiwa apa? Maaf, ini tandanya kurang geser ya. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat tersebut. Kemudian berikutnya adalah kata tanya bagaimana menanggulangi peristiwa itu gitu ya. Kemudian lanjutannya adalah pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Lalu apa lagi? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Bisa dipahami ya? Dengan kita bertanya begitu, otomatis kita akan menjawabnya dengan mencari informasi pada surat tadi. Atau kalau misalnya itu sebuah bacaan, ya berarti
mendapatkan informasi dari bacaan yang ada. Nah, untuk surat dari Komang terhadap Dayu tadi, kita bisa urai di sini. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi ketika Agustus 2017. Terlihat dari mana? Terlihat dari ketika surat itu dikirim oleh Komang kepada Dayu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana tadi? Di Bali. Karena Gunung Agung itu terletak di Bali. Oke. Kemudian peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Isi suratnya tadi Komang menceritakan bahwa Gunung Agung meletus. Kemudian kalau ditulis lebih panjang lagi, banyak warga yang mengungsi. Lalu bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Menanggulanginya adalah dengan cara mengirim bantuan untuk para pengungsi. Lalu mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa banyaknya pengungsi itu tadi kenapa terjadi gitu ya? Jawabannya adalah karena Gunung Agung itu statusnya menjadi status waspada. Artinya kita harus siap-siap kalau sewaktu-waktu gunungnya meletus gitu ya. Maka untuk masyarakat yang berada di sekitar Gunung Agung itu sudah mulai diungsikan, meninggalkan rumahnya masing-masing gitu ya. Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Masyarakat Bali. Ini lebih khususnya adalah masyarakat di sekitar Gunung Agung. Bisa difahami ya nak ya? Itu adalah cara membuat peta pemikiran. Nah, dari sini nanti kalian bisa membuat rangkumannya berupa kalimat-kalimat yang didasarkan dari informasi di depan tadi. Contohnya begini. Pada Agustus 2017, di Kota Bali terjadi peristiwa Gunung Agung meletus. Banyak masyarakat di sekitar Gunung Agung yang sudah diminta untuk mengungsi karena Gunung Agung sudah berstatus waspada dan bisa meletus sewaktu-waktu. Peristiwa tersebut memerlukan penanganan dengan cara mengirim bantuan untuk pengungsi. Bantuannya tadi berupa apa bisa dituliskan sebagai kalimat penjelas. Bantuan itu berupa pakaian, makanan, alat-alat sekolah, selimut, dan seterusnya. Nah, peristiwa itu dialami oleh masyarakat yang berada di sekitar Gunung Agung. Mudah-mudahan bencana itu segera berakhir. Gitu ya. Itu contoh menuliskan peta pemikiran menjadi sebuah rangkuman. Kalian juga bisa membuat dengan kalimat sendiri. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Ini ada benda-benda. Oh, tidak hanya benda, ada minuman, ada makanan gitu ya. Yang di sini benda-benda makanan atau minuman ini bisa dikelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Kenapa? Karena tidak semua benda itu bisa dipakai pada bermacam-macam cuaca, pada semua cuaca. Ada benda-benda tertentu yang hanya dipakai pada cuaca tertentu juga. Contoh, payung itu tidak dipakai ketika musim panas gitu ya. Kemudian wedang ronde itu biasanya kalau udaranya panas sekali tidak banyak orang yang minum wedang ronde karena ini ramuannya agak sedikit panas dan tidak ada esnya biasanya ya. Tuh, kemudian ada juga jas hujan. Jas hujan kira-kira dipakai pada cuaca panas tidak? Tidak, dia hanya
dipakai ketika cuaca hujan. Seperti itu. Jadi, benda-benda ini bisa kalian kelompokkan berdasarkan cuaca. Contohnya seperti apa? Yuk kita lihat di slide berikut ini. Ini ada tabel yang isinya adalah kelengkapan benda pada saat cuaca panas. Oke, saya ganti dulu dengan pen ya. Kemudian ini kelengkapan cuaca pada saat hujan. Coba kita lihat. Kalau cuaca panas kira-kira kita tadi akan menambahkan apa ya selain kipas dari bambu? Apa tadi ya? Oh iya, kalau panas coba kita lihat di sini. Ada es kelapa muda, ada es pisang hijau gitu ya. Nikmat sekali. Kita bisa menambahkan es pisang hijau. Kita juga bisa menambahkan es kelapa muda. Kita bisa memakai pakaian yang terbuat dari kaos. Kaos yang mudah menyerap keringat. Jadi bukan pakaian-pakaian yang tebal-tebal itu, bukan. Nanti malah terlalu sumuk, terlalu panas gitu ya. Oke, kemudian masih ada lagi kah? Masih banyak tetapi tidak tuliskan di sini. Nanti kalian bisa melengkapi di rumah dengan main tebak-tebakan bersama ayah dan bunda ya. Oke, kelengkapan cuaca pada saat hujan. Selain payung apa ya? Oh, ketika cuaca hujan kita bisa minum teh. Kemudian juga bisa memakai jaket kalau bepergian biar tidak kedinginan. Oke. Dan juga kita akan senang sekali makan bakso ketika cuaca sedang hujan. Misalnya hujan rintik-rintik, kita makan bakso, minumnya teh hangat. Wah, nikmat sekali. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Kalian bisa mengelompokkan makanan, minuman, dan benda-benda yang tadi berdasarkan cuacanya. Ya, sekarang kita bisa melanjutkan dengan membantu Dayu mengerjakan penjumlahan. Tapi penjumlahannya di sini adalah penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Masih ingat enggak? Pecahan itu terdiri dari bilangan atas dan bilangan bawah. Misalnya sini ada angka berapa ini? 1/4. Yuk, Ustaznya. 1 ini sebagai apa? Pembilang. Oke, kemudian 4 ini sebagai apa? Penyebut. Oke, berarti kalian masih ingat ya? Ya. Nah, sekarang yang kita pelajari ini adalah penjumlahan. Penjumlahan itu berarti tandanya adalah tanda plus. Oke. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penyebut tadi yang bagian atas apa bawah? Bawah. Berarti lihat ini. Penyebutnya sama, ya, paham nggih? Lah, bagaimana caranya bisa dapat ini? Coba kita nanti akan lihat ilustrasinya dulu. Oke, di sini ada penghapus enggak ya ini ya? Ya. Yuk kita lanjut aja, enggak apa-apa ada tulisannya ini ya. Oke, ilustrasinya seperti ini nak. Misalnya, ada 1 loyang kue bolu yang sudah dituang ini. Kemudian kue bolu tadi dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian, ini pembagiannya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian di dalam bis, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Nah, berapa bagian kue yang telah dimakan oleh ayah dan Dayu? Dayu dan ayah ya. Berapa bagian kue yang sudah dimakan Dayu dan ayah? Coba kita lihat dulu. Ini kuenya sudah dipotong-potong menjadi seperti ini. Masing-masing potongan ini punya nilai. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1/4 bagian. Jadi dari
Sini tadi kan dibagi begini nggih. Dibagi menjadi 4 bagian seperti ini ya. Berarti yang ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat gitu ya. Nah, ini namanya 1/4 bagian. Ini juga 1/4 bagian. 1/4 bagian. 1/4 bagian. Tuliskan di sini ya. Ini juga 1/4 bagian. Ini juga 1/4 bagian. Bisa dipahami ini ya? Nah, sekarang di dalam bis, ayah memakan rotinya atau kuenya. Dayu juga memakan kuenya. Ini 1/4 bagian. Dayu juga memakan 1/4 bagian. Nah, berarti berapa bagian kue yang dimakan Dayu dan ayah? Nih, yang dimakan ayah dan Dayu ini ya. Berarti ini 1/4. Tadi nilainya nggih. Wis tulis di sini. Ini juga 1/4. Ditambahkan. Caranya, kalau penyebutnya ini angkanya sudah sama, maka kalian tinggal menambahkan yang atas dengan yang atas. Ya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal menjumlahkan yang atas dengan yang atas. Paham? Oke. Berarti atas dengan atas dijumlahkan, berarti jumlahnya berapa, Nak? 2. Ya, 1 ditambah 1 itu 2. Per berapa? Nah, ini perhatikan. Pernya itu jangan bawah dengan bawah dijumlahkan, tidak. Tetapi karena angkanya sudah sama, cukup kalian tulis angkanya itu saja sekali tok. Tidak perlu dijumlahkan. Gini, paham? Oke, nanti kalau belum bisa diputar ulang sambil lihat ilustrasinya, gitu ya. Dengan catatan kalau penyebutnya sudah sama, maka bagian atas tinggal dijumlahkan. Gitu ya. Nah, ini jawabannya ada di sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada soal kedua. Dayu membawa bekal 1 batang coklat. 1 batang coklat. 1 batang coklat ini berisi 10 potong. 10 potong coklat. Kemudian Dayu makan 3 potong. Ibu makan 2 potong. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Yuk kita lihat coklatnya di sini ya. Oh, ini merah, ini bukan coklat kalau ini ya. Oke. Ada coklat sebanyak berapa? 10 potong. Ya, 1, 2, maaf ya. 3, 4, 5. Anggap saja ini sama potongannya. Agak sulit mengarahkan kursornya ini. Iya. Oke. Masing-masing bagian, Nak. Karena ini semuanya ada 10 potong. Berarti di sini masing-masing nilainya adalah 1/10. Di sana juga 1/10. Dan seterusnya sampai belakang juga 1/10. Padahal Dayu tadi makan 3 potong coklat. Yo, 3 potong coklat. Berarti di sini ya, 3-3-nya ini sudah dimakan oleh Dayu ini. Oke. Kemudian berarti bisa kita tuliskan di sini yang dimakan Dayu itu adalah satu kotaknya 1/10, kotak kedua 1/10, kotak ketiga 1/10. Berarti berapa ini yang dimakan Dayu ini? Yang dimakan Dayu adalah 3/10. Iya, ini tadi dijumlah, kemudian ini juga dijumlah. Paham ya, Nak ya? Oke. Kita tuliskan di sini dulu. 3/10.
Lalu, ibu memakan 2 potong coklat. Nah, punya ibu ini us arsir dengan arsiran yang miring ya. Oke. Ya. Us tarik ke atas. Kotaan ini nilainya berapa, Nak? 1/10. Kotaan yang itu nilainya berapa? 1/10. Berarti yang dimakan oleh ibu adalah 2/10. Maaf, ini tanda pernya us buat miring ya. Punya ibu 2/10 ya semuanya. Didapat dari mana? Didapat dari tanda penyebutnya sudah sama. Berarti ini us tulis saja 10. Bagian atas ditambah dengan atas. 1 ditambah 1 adalah 2. Berarti us tulis di sini 2/10. Yuk, hasilnya berapa? Ingat, ini sudah sama apa belum? Cek dulu. Sudah sama, berarti boleh kalian langsung tuliskan di sini ya. Karena angkanya 10 sudah sama, berarti cukup tulis 10. Kemudian yang bagian atas bisa kalian jumlahkan langsung. 3 ditambah 2. Yuk, us tulis di sini biar lebih jelas dapatnya dari mana. Ya, begini. Berarti 5/10. Paham ya, Nak ya? Coba kita cek ke gambar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian per keseluruhannya berapa? 10. Berarti jawaban ini tadi sudah benar. Yuk sekarang. Ayah membeli roti manis 1 balok. Rotinya dipotong menjadi 5 bagian. Ini 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Iya, rotinya dipotong menjadi berapa, Nak? Rotinya dipotong menjadi 5 bagian. Ayah makan berapa? Oh, ibu dulu. Ibu makan 1. Ibu makan 1. Berarti yang dimakan ibu ini berapa bagian? Nilainya berapa? 1 per, yuk, keseluruhan berapa? 5. Berarti ini 1/5. Oke, punyanya ayah tadi makan berapa? Ayah makan 2 potong. Ya, 2 potong. Padahal masing-masing potong ini nilainya berapa? 1/5. Di sana juga 1/5. Berarti yang dimakan ayah ini berapa? Yang dimakan ayah adalah 1/5 plus 1/5. Yuk tebak-tebakan berapa? 2/5. Iya, us ternyata kalah cepat dengan kalian yang di rumah ya. Us masih harus nulis, kalian sudah menjawab dengan cepat. Oke, yang punya ibu kita tulis dulu di sini. 1/5 ya. Kemudian yang punya ayah kita tulis di sini berapa? 2/5. Berarti semuanya berapa, Nak? Lihat penyebutnya sudah sama, berarti ini juga penyebutnya ditulis 5. Bagian atas dijumlahkan, berarti ditulis 1 plus 2 sama dengan berapa? 3 pernya berapa? 5. Semoga sudah bisa paham. Kalau belum nanti diulang-ulang lagi ya. Yuk, biar kalian lebih paham, maka kalian bisa berlatih soal-soal ini. Bisa berlomba sama ayah sama ibu ya. Kira-kira cepet-cepet mana yang mengerjakan. Gitu ya. Buat berlatih saja, tidak perlu dikumpulkan. Yuk, sekarang materi kita berikutnya adalah membuat
poster. Ini nanti tugas kalian di rumah. Bagaimana cara membuat poster? Akan kita ajarkan di sini. Membuat poster itu, langkah-langkahnya adalah menyiapkan kertas. Kertasnya ukurannya A3. A3 itu besarnya lebih besar daripada kertas ukuran folio. Tapi kalau untuk kalian yang punya buku gambar ukuran A3, boleh memakai buku gambar A3. Tetapi kalau yang di rumah hanya punya buku gambar agak kecil itu tidak apa-apa. Jadi ini ukurannya tidak harus A3. Buku gambar yang dimiliki saja. Buku gambar yang dimiliki. Tapi jangan buku tulis. Kalau buku tulis nanti akan sulit untuk membentuk gambar-gambarnya atau menyesuaikan garis-garisnya. Kemudian yang kedua adalah penggaris. Yang ketiga adalah pensil. Yang keempat adalah spidol atau krayon. Langkah-langkahnya adalah berikan garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Kalau kalian memakai kertas A3, kertasnya lebar, maka tepinya kalian beri jarak 5 cm 5 cm, ya. Tetapi kalau buku tulis yang kalian pakai itu kecil, maka jaraknya bisa diperkecil. 2 cm saja sudah cukup, gitu ya. Menyesuaikan mawon. Kemudian, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Kalian sudah bisa membuat hiasan dekoratif. Nanti motifnya macam-macam, bisa daun, bisa bunga, dan seterusnya ada di sini ya. Kemudian, buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Pola garis-garis, nanti seperti ini. Kemudian, padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar yang bermacam-macam bentuknya. Ada kotak, ada persegi panjang, ada lingkaran, mungkin ada segitiga, dan seterusnya ya. Kemudian, berilah warna untuk pola garismu. Jadi diberi warna. Nah, jadi tepinya ini bermacam-macam. Nanti kalian bisa membuat bermacam-macam jenis gambar untuk bagian tepinya, biar lebih indah. Kemudian, setelah tepinya terlihat indah, bagian tengahnya kamu tuliskan kalimat. Jadi bagian tengah dituliskan kalimat. Kalimatnya kalimat apa? Kalimatnya temanya bebas. Kalimatnya temanya bebas. Nanti kalian intinya adalah membuat poster itu untuk membuat pengumuman. Ya, untuk membuat pengumuman. Pengumumannya pada masyarakat yang luas. Kalau ini karena di buku itu kita dianggap tatap muka, maka pengumumannya dianggap untuk warga sekolah. Tetapi karena ini kita belajar dari rumah, maka posternya ini temanya bebas. Kamu juga bisa menunjukkan poster ini tidak hanya kepada teman-teman di sekolah, tetapi juga untuk warga yang umum. Temanya tidak melulu untuk keperluan sekolah. Gitu ya, paham ya? Nah, kalau sudah, kalian bisa mengirimkan hasil karyamu ini kepada US ya. Tunggu supaya kita bisa lebih kreatif dan berkegiatan positif di masa pandemi ini. Oke anak-anak, demikian yang bisa US sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pembelajaran kita kali ini. Banyak salah kata dari US, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.